Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, kita melanjutkan video-video kita sebelumnya sampai ke tahapan malam ini, yaitu kita membahas tentang Al-Quran menjadi bahasa lisan yang sebelumnya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian muncul berupa wahyu, yang kemudian wahyu itu setelah dari lisan menjadi tulisan. Lihat video sebelumnya bagaimana proses awalnya, karena di video kali ini kita sudah masuk kepada bagaimana wahyu menjadi rahmat, karunia, hikmah kepada kita manusia yang sudah menjadi hamba Allah, yang sudah kenal dengan Allah, seperti disebutkan bagaimana itu Allah, siapa itu Allah di video-video sebelumnya. Sampai pada saat video ini kita sudah mulai tahu rahmat, karunia, hikmah menjadi nur, petunjuk, kecerdasan, karena kita sudah ketemu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, sehingga menjadi penerang jiwa, penerang ruhani, penerang jasad. Karena semuanya sudah terang. Bayangkan pemirsa nonton film Megaloman di tengah malam, orang jalan udah kelihatan. Itulah ruh yang bersinar. Monggo, jolok. Oke, terima kasih. Ini melanjutkan dari session-session yang tadi, Mas ya. Ini kita lanjutkan lagi. Tadi menjelaskan bahwa ternyata kalam Allah berfirman, kan nggak mungkin Allah itu menerangkan dirinya berfirman lagi gitu, Mas. Ya. Makanya di Quran surat yang An-Nahl 16:51-52 ini menegaskan bahwa sesungguhnya yang membawa risalah, yang menyampaikan risalah itu adalah Rasul Karim itu sendiri. Dan Rasul Karim ternyata apa yang dilisankan, apa yang disampaikan adalah bentuk kewahyuan firman-Nya Allah itu sendiri, sehingga firman itu menjelma dari kewahyuan bahasa langit menjadi bahasanya manusia pada umumnya. Itulah sehingga nanti Allah mempunyai seorang utusan dengan dua bahasa, ba'ats dan arsalah. Ba'ats berkaitan dengan yatslu, membaca karakter jiwanya itu, sedangkan arsalah berkaitan dengan yaqra'u, membacakan firman-Nya Allah dengan waqalallahu, itu yang membacakan sesungguhnya utusannya yang disebut Rasul Karim. Nah, Rasul Karim itu nanti akan disebutkan lebih spesifik di situ siapa aja. Nah, itu nanti akan diwakili oleh Jibril, oleh malaikat Jibril, oleh karakter Musa, dan oleh karakter Harun. Kesana, Mas. Nah, itulah sekarang nanti jenengan buka An-Nahl, Mas, 103. Terus At-Taubah 97. Tolong nanti surat sama ayatnya disebutkan, Mas ya. Oke, terima kasih. Itu dulu aja, dua dulu. Nanti Al-A'raf, Mas. Quran surat Al-A'raf 52.
Al-A'raf itu surat ke-7, At-Taubah surat ke-9, An-Nahl surat ke-16. Oke. Terus nanti surat Yusuf Mas, surat Yusuf itu Quran surat 12 ayat 8. Terus Qaf itu surat ke-11 ayat 1. 11 ayat 1. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1. Az-Zumar surat ke-39 ayat 28. 28. Oke. Ya, sementara itu dulu ayat Quran suratnya, nanti dijabarkan masing-masing. Tolong bacakan yang Quran surat An-Nahl ayat 103 dulu Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhum bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'zami'un wa hadza lisanun arabiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Artinya, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Bahasa orang yang mereka tuduhkan kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Lanjut ya, atau apa ya? Jangan, satu ini dulu ya, penjabaran anu. Oh iya, atau banyak sekalian sama sudah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala aqrabu asaddu kufran wa nifaqan wa azdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Lanjut Al-A'raf. Jangan, sudah itu aja dulu, dua itu aja untuk membedakan antara nanti Arabiun, lisanon Arabiun dengan seorang Azam itu. Jadi begini pemirsa, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarun lisanul ladzi yulhidu ilaihi a'jam. Jadi ini menerangkan bahwa sesungguhnya firman Allah itu menyatakan bahwa tuduhan kaum musyrik itu
Al-Quran diajarkan oleh seorang manusia kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya memang yang mengajarkan bukan kok Nabi Muhammad sebetulnya, karena di situ kan Muhammad belum ada. Wong kita masih ngomong Musa dan Harun, berarti kan selisih berapa tahun itu. Makanya di sini sebetulnya bukan ke Muhammadnya itu, tapi kembali kepada linasi, kepada seorang hamba. Karena tidak sekedar si Ahmad nanti menjadi Muhammad. Hamba siapapun kalau nanti memahami tentang risalah dan memahami tentang nubuat itu, maka akan menjadi menerima nurnya Muhammad itu. Sesungguhnya gitu, biar tidak vulgar Mas. Nurnya Muhammad itu. Jadi karena Muhammad ini bentuk jabatan Mas, seperti kamu menjadi khalifah itu loh. Jabatan aja. Nah yang menjadi khalifah kan berarti setiap orang itu Mas. Tapi nanti menjadi khalifah dia bisa menjadi seorang muslim dan mukmin, apalagi menjadi ulama warasatul anbiya kan tidak semuanya. Karena nanti dia kena dolim sama kena dolalah sama jahilun itu tadi Mas. Jadi belum tentu dia nanti bisa punya jabatan kekhalifahan itu, kecuali kalau dia nanti bisa memecahkan dirinya dengan petunjuk risalah itu, maka kekhalifahannya akan dia dapatkan. Seperti juga si Ahmad itu seandainya dia tidak terpuji, karena Ahmad itu dari kata kerja Mas, artinya terpuji. Nah sedangkan Muhammad itu kata Muhammad itu kata bendanya atau jabatannya, karena yang mengerjakan kan orangnya. Nah, Ahmadnya itu karena dia selalu mengerjakan sesuatu yang terpuji, maka menjadi memuji. Muhammad itu artinya memuji. Si Ahmadnya itu objeknya gitu loh Mas. Si Ahmad itu objek, Muhammad itu sudah menjadi subjek gitu loh. Ahmad pelaku, Ahmadnya pelaku, Muhammad yang dilakukan. Muhammad yang dilakukan berarti Muhammad itu objeknya, ya. Ahmadnya subjeknya. Itu. Sorry, ini biar. Makanya saya selalu minta pertimbangan, karena kadang saya tumpang tindih nanti akhirnya. Makanya kehati-hatian saya seperti itu, saya selalu saya feedback umpan balik biar dia juga koreksi kalau terjadi kesalahan. Terima kasih, itu maksudnya ya. Jadi sedangkan Al-Quran ini diajarkan oleh orang azam, karena nanti terbukti di yang berikutnya itu ada seorang utusan yang di Al-Kahfi itu, karena nanti yang dinamakan Rasul Karim itu Jibril, Musa sama Harun Mas, tokohnya. Nah sebentar, ini saya carinya dulu ya, biar nanti kelengkapannya lengkap. Karena kalau nanti Waroko, lah makanya Waroko bin Naufal ini siapa? Waroko bin Naufal ini salah satu Mas Waroko ini adalah yang mengajarkan Kanjeng Nabi yang di Al-Kahfi itu, sehingga Kanjeng Nabi saat di Gua Hiro itu sesungguhnya ya niru si Al-Kahfinya ini. Pemuda-pemuda Al-Kahfi itu kan di gua Mas. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad meniru itu, makanya nanti kenal dengan namanya Mas Waroko itu. Mas Waroko itu. Lah Mas Waroko ini nanti sesungguhnya ditemui Kanjeng Nabi itu termasuk di pasar itu, karena saat Nabi jualan. Karena pas Nabi jualan kan Nabi itu sebetulnya statusnya sebelum pedagang saudagar berarti sobone neng di Mas. Neng pasar. Lah membawa dagangannya Siti Khadijah. Si Waroko itu Mas. Lah nanti si Waroko itu sesungguhnya juga termasuk Jibril itu Mas. Itu karena nanti termasuk salah satu yang mensifati gitu loh Mas. Yang mensifati Waroko itu. Iya. Sesungguhnya nanti juga Jibril itu, makanya Jibril saat di Gua Hiro itu, tapi Jibril tidak membawa kitab, tidak membawa spanduk, karena membawa cahaya itu, sehingga cahaya itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan.
Karena mengapa? Melebur di dalam dirinya si Ahmad itu melalui proses kimiawinya itu, Mas. Sehingga cahaya itu tidak berupa sesuatu yang sifatnya mengenal dimensi ruang dan waktu, karena tidak bertempat di dimensi ruang dan waktu, tidak secara geografis. Nah itu makanya nanti bingung sebetulnya Kanjeng Nabi saat didatangi itu, lah kamu siapa, wong saya tidak kenal. Loh kamu kok, lah yang saya baca apa, wong tidak ada tulisan, tidak apa. Akhirnya Nabi baru menyadari, oh ya ternyata saya sudah punya akal pikiran, punya kecerdasan, punya kelemah lembutan hati. Nah itulah nanti pemaksa Jibril itu sifatnya dia dipaksa untuk menelusuri apa yang telah ditempelkan oleh Allah dengan kejadian penciptaannya itu sebagai wujud fisik, wujud jasmani, wujud rohani, wujud jiwa, sekaligus di situ ada wujud kimiawinya karena reaksi dari seluruh apa yang dia dahar. Karena Kanjeng Nabi sendiri secara manusia ya dahar kurma, ya minum gitu, Mas, sehingga ternyata masuknya melalui itu sesungguhnya. Itulah, Mas. Clear ke sini, Mas. Logis apa enggak ini? Ternyata pembacaan terhadap dirinya itu sendiri, petunjuk itu, kebenaran itu sesungguhnya nanti kamu mendapatkan petunjuk itu ya dari dirimu itu sendiri, adanya di dalam dirimu itu sendiri. Terbukti apa? Ya semua apa yang ada di dalam dirimu itu kan petunjuk untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ide-ide itu ya ada di dalam dirimu, petunjuk ya ada di dalam dirimu, Al-Quran tulisanmu itu ya ada di dalam dirimu. Cara mengolahnya, mengobservasinya, menganalisisnya, cara mendengarkannya kan berarti dia dalam dirimu tanpa ada suaranya, karena melalui sistem molekularmu yang dikendalikan oleh sistem limbik. Itulah nanti cerebellum yang bekerja, itulah nanti sistem kimiawi. Makanya perjalanan jiwa itu melalui beberapa tahapan yang sangat panjang, dari masa ke masa, dari alam ke alam. Makanya lah itu kemasannya menjadi wujud seorang manusia. Apakah Nabi bukan seorang manusia? Seorang manusia. Malaikat apakah tidak tunduk sujud terhadap seorang manusia? Terbukti nempel di dalam dirimu menjadi sebuah molekular, nanti pecah menjadi sel-sel, dan setiap sel mengandung DNA yang mengandung 3 miliar informasi. Itulah nanti dinamakan kamu sebagai manusia punya siklus hidup. Itulah yang harus kamu jaga dengan hak atau dengan cahaya itu sendiri. Sesungguhnya ke sana, Mas. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Saya belum banyak, saya masih bilang sedikit nyambung. Belum bisa saya ngomong banyak nyambung. Soalnya kalau banyak nyambung, saya kesetrum nanti. Cuman saya sudah bisa merasakan setrum tadi itu. Jadi saya sudah bisa merasakan listrik itu walaupun masih 1 sampai 9 watt. Artinya begini, apa yang disampaikan Ki Jolo barusan, bagaimana proses sebuah wahyu datang kepada diri seorang Ahmad, yang mana nanti setelah Ahmad ini paham, dia menjadi Muhammad, karena Muhammad tadi adalah jabatan atau nur petunjuk dari Allah yang masuk ke dalam dirinya tanpa suara, tanpa kata-kata, tapi bayangan, bisa dirasakan dan dibuktikan sendiri, bahkan dipaksa oleh Jibril bahasanya. Kalau saya masih belum mengartikan Jibril, tapi dalam dirinya ada sebuah pemaksaan, dan sebuah pemaksaan itu saya bayangkan kalau orang mau buang hajat kebelet, nah itu pemaksaan. Seperti itu yang saya bayangkan, tapi saya belum tahu itu Jibril, gitu aja. Jadi bayangkan ketika kita makan kenyang, kemudian masih kenyang kita paksa makan lagi, mau tidak mau kan terus ada yang dibuang, nah itu pemaksaan gitu. Sama dengan juga kita mau kencing, harus dikencingkan, kalau tidak bisa, itu pemaksaan juga bahasanya. Nah
Tapi dalam konteks wahyu ini saya perhalus bahasanya. Dari mana? Karena sudah diprologkan di video-video sebelumnya ada kata-kata molekul-molekul, yang mana molekul-molekul itu terdapat di dalam sel-sel. Karena setiap sel pasti mengandung molekul. Itu kalau pakai kita bahasa ilmiah, bahasa kimia ya. Tapi saya belum membahasakan itu juga. Tapi saya bisa menyusur lah istilahnya. Menyusur itu begini, kok ada kalimat atau kata molekul, berarti ya mungkin dari kata malaikat asalnya. Tetapi juga ada bahasa sel yang mungkin itu juga bahasa awalnya sholawat. Sholawat itu kan menyampaikan salam. Nah, kalau molekul itu sesuatu yang kecil tapi mempengaruhi kita. Contohnya gatal tadi, ada wujudnya namanya gatal. Berarti kan kalau kita bayangkan apa sih gatal ya? Gatal itu kalau pemirsa tahu gatal ya harus digaruk. Gitu. Dia dipaksa untuk temennya untuk garuk karena tidak bisa garuk ya, sendiri. jadi ada bahasa-bahasa seperti itu, tapi dengan kecerdasannya seorang Ahmad, karena juga dia sudah diberi petunjuk. Kalau pakai bahasa kita cerita ya, kan katanya pernah dibelah dada dan hatinya. Artinya itu Quran itu dimasukkan ke dalam dirinya oleh Allah gitu loh. Jadi cepat dia menerima pemahaman dari unsur-unsur yang ada di badannya. Sehingga ketika dia membaca Iqra pertama kali di Gua Hira, seperti yang Akafi disampaikan di Bukit, saya mencoba merangkai itu semua. Ya saya rada nyambung lah. Oh ternyata yang selama ini saya dapat puzzle-nya ini, ternyata yang di surat Al-Kahfi ada orang dari 7 rombongan itu datang ke pasar. Ternyata yang jualan ini si Ahmad gitu loh. Akhirnya si Ahmad ini mengejar, karena dibuktikan oleh orang-orang di sini sampai mengejar ke gua itu. Saya menyambung cerita itu. Tapi terlepas dari itu semua, pemirsa, saya tidak mendahului, karena saya juga lagi asik mendengarkan bagaimana ini sebuah wahyu turun gitu. Sehingga akhirnya wahyu itu menjadi lisan yang tadinya berupa kode-kode sinyal di tubuh Ahmad, kemudian disampaikan sehingga ditulis. Nah, itu yang sedang saya dengar, proses turunnya wahyu. Tetapi penekanan tadi, pemaksaan tadi ya seperti orang harus buang hajat atau kencing gitu aja, itu dipaksa. Tapi ini dalam bentuk yang lain karena kecerdasan tadi kembali ya. Jadi karena di sini mau menangkap sesuatu yang luar biasa yang tak terhingga, maka kita pun jangan membatasi diri, harus juga pakai open your mind seluas-luasnya dan seterbuka-terbukanya. Itu dulu pemirsa, saya baru bisa menguraikan dari sebuah wahyu turun itu seperti itu gitu. Artinya bagaimana yang tadinya kita melihat sesuatu yang selama ini hanya ada di pikiran, tapi pas kita lihat, loh, ternyata warna kuning ini tidak seperti kuning yang kita bayangkan. Ada lagi kuning Fanta. Selama ini kan kalau kita menyebut kuning, maka kuning itu kita bayangkan kuningnya pisang. Ternyata ada kuning Fanta. Kuning Fanta itu kalau bahasa sekarang namanya orange. Nah, artinya nih lapisan-lapisan dan kecerdasan ini memang dibutuhkan penglihatan, pendengaran, sehingga baru kita bisa melisankan. Dan itu prosesnya tadi bermiliar-miliar tahun, karena sel yang dimakan ini mulai dari plankton yang ada di sini, mulai dari putik sari, ujung sari dunia ada di sini, sari laut ada di sini. Bukan bermiliar tahun, tapi membawa bermiliar informasi yang itu nanti masuk ke Sidratul Muntahamu, ke Roksummu itu, sehingga sesungguhnya Roksummu itu luar biasa dan tidak pernah panas. Karena nanti kalau konslet ya wis sampai nulis sempakan. Loh bener loh Mas. Oh iya paham. Karena satu DNA, satu sel mengandung satu DNA. Satu DNA ternyata mengantongi 3 miliar informasi yang harus kamu cerna di dalam singgasanamu itu Mas. Bayangkan sibuknya kayak apa. Ini pemirsa, ini saya bukan ngomong karena sesuatu, bukan. Tapi saya ini mengajarkan, menyampaikan, bukan mengajarkan, memberi informasi kepada pemirsa yang khususnya masih berusia 20 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah.
kalau saja, saya ini membayangkan kalau saja ilmu ini saya dapat di usia saya 20-30 tahun, Oh, saya nggak tahu sekarang jadi apa. iya. Karena saya di usia itu aja saya sudah jadi apa-apa waktu itu, di zamannya lah ya. Artinya ya sudahlah, Ijolo lebih tahu, tapi saya tidak ngomong sama pemirsa. Yang ingin saya sampaikan ke pemirsa adalah saya membayangkan kalau ilmu ini saya dapat di usia 20-30 tahun, gak bisa. Tapi ini maaf Ijolo ya, saya hanya sekedar ngomong saja karena ini sebuah bentuk keyakinan. Iya. Jadi bukan yakin, bukan ainul yakin, tapi saya hakul yakin. Ini malam ini tanggal sekian bulan sekian tahun 2025. Insya Allah channel ini masih tetap ada dalam beberapa saat ke depan. Karena kan hari cuma 3, kemarin, hari ini, dan besok. Dan kalau saya masih ketemu besok, dalam rentang waktu yang sudah saya bayangkan pemirsa. Dan pemirsa juga harus menjadi saksi. Karena pemirsa juga sama dengan saya, pelaku di alam semesta ini. Iya. Begitu pemirsa mengikuti channel ini dalam rentang waktu yang saya tentukan dan kita masih bertemu, mudah-mudahan kita dipertemukan. Kalau pemirsa sekarang ada di level 1 aja, saya pastikan pemirsa akan ke level 7. Dan saya sekarang yang duduk di level 0, saya akan duduk di level 9. Itu sudah saya apa ya? Ya tadi, karena malam ini nih pemirsa, mulai dari level 1 yang tadinya menangis sampai bisa terbahak-bahak kelencingan ke level 9. Itu semua molekul yang tadinya di dalam jadi keluar, yang di luar masuk ke dalam. Karena apa buktinya? Perut itu sampai sakit tertawa itu. Seperti sakitnya juga menangis. Nah, disitulah saripati udara murni bersih di jam segini yang disebut tahajud. Artinya tahajud itu apa sih? Tahajud itu kan menaruh istawa kita, pikiran, kepala, isi dan ini ke bawah. Jadi yang ke atas itu silit. Ketika silit itu udah di atas, itu masuknya lebih cepat, lebih banyak dari yang di bawah. Jadi reaksinya dibalik. Jadi yang selama ini kita ngomong A ke Z, ini dibalik dari Z ke A. Asalnya kita ngomong aj, jadi ja. Baru disitulah kita bisa ngomong azza, wazzala. Dari A kembali ke A, itu namanya kufu. Monggo insyaallah. Oke, terima kasih. Jadi dibuka lagi surat dan ayatnya Mas, yang 16103 ini nanti dikonektivitaskan dengan yang 997 atau bahnya itu Mas, karena saya ingin mengevaluasi bahwa di situ ada perbedaan lisan non arabiyun yang ada yaknya dengan al-arabi, hanya sekedar al-arab bahasa itu. Arabiyun Dengan ya yang ada yaknya, yang ada domah double di atasnya, dengan yang tidak ada domahnya, Arab itu aja. Nah, baca dulu yang Quran surat 16 103 Mas. walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarun Basarun lisanun allazi Arabiyyun yulhiduna ilaihi a'zamiyun wa hadza lisanun arabiyyun lisanun arabiyun itu kan double domah itu Mas. ya lisanun Itu artinya kan arabiyyun. ada yaknya. Ya Yang ada yaknya itu artinya keilmuan yang logis. Bayangkan si Muhammad ditunjukin oleh orang asing Mas. Kalau bahasanya menggunakan bahasa orang asing itu kira-kira Muhammad paham apa enggak? ya Enggak paham. Berarti makanya diterangkan oleh orang asing yang menerangkan, tapi menerangkannya menggunakan bahasa lisanun arabiyun, bahasa yang keilmuannya metodologi ilmiah, sehingga mudah dipahami oleh si Ahmad yang terlahir di Jazirah Arab menggunakan bahasa
Arab. Lah kalau diterangkan dengan bahasa orang asing itu kira-kira Muhammad bisa menerima kandungan makna yang ada di Al-Quran itu apa enggak? Ya. Tidak bisa. Itulah saya ingin menegaskan yang jenengan bahwa sesungguhnya bahasa lisanun Arabiyyun itu bahasa yang mudah kamu pahami karena ada keilmuan yang ilmiah. Ke situ loh larinya. Sehingga siapapun yang menyampaikan, entah orang asing, entah orang yang tidak kamu kenal, bahasa itu akan sangat mudah kamu pahami untuk mencari kandungan apa makna yang terkandung di balik sebuah kalimat atau di balik sebuah paragraf atau di balik sebuah surat dan ayat yang bisa kamu sampaikan dengan lisan dan pengucapan bahasa masing-masing orang yang menerima itu. Jadi yang tergambar di Kemudian, sini ya. ketika Ki Jolo-Jolo itu adalah ada, ini kan ceritanya Kanjeng Nabi lagi jualan. Nah, ketika Kanjeng Nabi lagi jualan, ada orang datang. Dia mau beli jualannya Nabi dengan uang kuno tadi. Nah, ketika uang kuno kan dia tidak bisa berbahasa dengan Nabi nih. Ya. Akhirnya dia bilang, saya butuh barang ini uangnya, saya mau beli ini buat makan. Anggap aja begitulah dia gampangnya. Okay. Akhirnya Nabi paham, oh karena dia gini-gini ini buat makan, saya kasihkan. Akhirnya, tapi di sini lebih kepada bukan jualan barang. Jadi Nabi itu sedang apa? Dia minta makanannya, tapi dia kasihkan uangnya. Karena Nabi ini orang baik dari sononya, udah bawa aja, uangmu bawa aja. Tapi tetap orang ini maksa, saya nih buat kamu uangnya ambil. Akhirnya diikutin nih sama Nabi nih. Sampailah ke gua itu, tapi dalam ceritanya kan tertutup dan hilang kan gitu kan. Ya, itu bahasanya. Itu yang saya tangkap ketika Ki Jolo sedang menceritakan itu, puzzle-nya yang terangkai di dalam YouTube depan saya itu. Artinya, kenapa? Saya ingin membuktikan sendiri bahwa lisanul Arabiyyun di sini yang dia tidak dengan bahasa, aku mau makan tidak, tapi nah itu kan bahasa yang bisa diterima oleh siapapun. Ya. Itu contoh. Yang penting bisa dipahami Ya. karena akan mengungkap rahasia apa yang Betul. ada di balik maknanya itu. Betul. Sesungguhnya ke sana. Terus dibaca yang ada surat 9 ayat 97 Mas, yang At-Taubah itu. Jenengan harus membedakan tulisan Arabiyyun dengan Arab ini nanti gitu loh. Sehingga jenengan oh ternyata di sini perbedaannya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu Nah, tahan dulu. Al-a'rabu itu jenengan bedanya dengan yang tadi di Arabiyyun sama apa enggak? Tak tanya. Beda kan? Ya. Pelafatannya beda, penulisannya beda, Iya. nanti cara ngucapkannya pasti beda lesannya. Jenengan persani lagi sehingga bisa menerangkan. Yang satu ada yaknya, ya. Terus yang satu gimana? Yang Arabiyyunnya itu dicek dulu Mas. Biar tahu. Yang Arabiyyun, makanya jenengan tulis Arabnya di sana yang Arabiyyun, terus jenengan cocokkan dengan ini gitu. Ya. Atau ini yang jenengan tulis nanti dicocokkan dengan Ya, Arabiyyunnya. yang pasti tidak sama tulisannya, semuanya sudah sama di sini. Al-a'rabu, al-a'rabu bentuknya kayak gini. Kalau di sana Arabiyyun kayak gitu. Terus beda sudah. Sudah beda kan? Iya, al-a'rabu, al-a'rabu asaddu kufron wa nifaqon wa azdaru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Ya, jauh lah, nggak ada Nah, sama-samanya. Artinya saya ingin menunjukkan yang jenengan bahasa lisanun Arabiyyun itu untuk penterjemahan Quran suratnya Mas. Sedangkan bahasa orang Arab Badui adalah bahasa
Arab, makanya baca terjemahannya mas. Al-A'rabu, orang-orang Arab Badui itu Nah, lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya. nah, ini sesungguhnya saya pengen hanya membedakan Arabnya dengan Arabiyunnya. Ya, jauh lah tulisannya sama ini. Nah, jauh berarti ada sama. Arabnya dan Arabiyun kan beda mas. Beda. Kalau Al-Arab, ini sungguh ketatabahasan etimologi orang di Jazirah. Al-Arab, Nah, ini ketatabahasan orang di Jazirah Arab karena pakai bahasa Arab. Itu loh mas maksudnya. Sedangkan lisanul Arabiyun ternyata pengajaran pelafatan yang berkaitan dengan penterjemahan, menggali apa yang terkandung makna di sebuah kalimat atau di sebuah paragraf dengan firman-Nya Allah itu. Sekarang sudah bisa membedakan itu. Ya. Itulah mas sebetulnya harus dikoreksi sampai sedalam itu. Akhirnya apa yang sejak saya jelaskan ini menggunakan ayat dan ayat apa enggak? Otomatis. Saling menguatkan, tidak tumpang tindih, tidak kontradiktif. Ya. Akhirnya kamu bisa mengoreksi dari situ, gitu loh mas. Ya. Nah, yang menyampaikan orang asing loh mas. Ya. Kalau bahasanya tidak bisa kamu pahami, apakah kamu bisa ngerti? Apakah kamu akan memahami sesungguhnya kedatangan Al-Quran yang namanya kewahyuan itu? Ya. Kan tidak bisa mas. Itulah. Sehingga pakai bahasa lisanun Arabiyun. Sedangkan orang Arab Badui yang kekafirannya melebihi lain-lainnya menggunakan murni bahasa Arab. Al-Arabu, Nah, bukan menggunakan lisanun Arabiyunnya itu. bahasa akal pikir. Nah, sudah clear di sini? Ya. Nah, itu loh mas. Maksud saya mengarah ke sana sehingga 280 suku di Jazirah Arab ada satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua suku. Itulah namanya bahasa lisanun Arabiyun. Sesungguhnya kesana mas, sehingga bahasa itu menjadi menyeluruh seluruh alam semesta. Sesungguhnya itu mas, makanya bahasanya nanti menjadi alamin, rahmatan lil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Di Al-Quran pengucapan itu hanya ada dua itu mas, yang benar-benar di penyebutannya itu yang berkaitan dengan alamin itu. Berarti sesungguhnya alamin itu artinya bukan selama ini kamu artikan seluruh alam semesta, tapi harus kamu alami secara masing-masing di dirimu masing-masing karena kekhalifahanmu itu, karena kemasannya seluruhnya kamu lakukan di alam semesta itu sesungguhnya. Dan saya lagi mengalami kiamat pemirsa. Karena apa? Ya bayangkan aja kalau ada es batu besar kemudian ditutup pakai palu, pecah berkeping-keping gitu. Jadi ketika pecah berkeping-keping itu kan bagiannya tidak jelas tuh semua kemana-kemana, karena dihancurkan. Itulah kiamat. Karena untuk memunculkan sesuatu yang baru itu harus mengalami kehancuran. Kehancuran itu kiamat. Itu kira-kira pemirsa. Nur, petunjuk, kecerdasan. Makanya sesuai dengan juga suratnya, surat At-Taubah. At-Taubah itu kan kembali. Iya, betul. Nanti Jadi, tapi kembali ngerti ke situ. Al-Barohanya dulu. Karena Al-Baroha itu nanti pembahasan tersendiri itu nanti akan saya bahas sehingga dengan besok itu ya. Jadi pemirsa, kalau pemirsa tidak pusing, saya aja pusing aslinya. Ngebul Cuma pasti. dalam sesuatu kepingan tadi muncullah berliannya. Karena tidak mungkin berlian itu sebesar batu yang menyelimutinya, karena itu cuma tanah, batu kosong, kotor. Tapi itu aja bernilai, karena sebelum ketemu berlian itu mesti ada emasnya, ada tembaganya, ada platinanya, baru ujungnya berliannya. Nah, berlian itu adalah hikmah atau rahmat karunia hikmah menjadi petunjuk, dan petunjuk itu adalah nur, bukan cahaya. Benar. Kalau nur itu sama dengan cahaya, salah lagi nanti mengartikan. Ya otomatis. Artinya Makanya itu nanti sebuah pemahaman. itu nanti betul, itu nanti akan saya bahas sendiri pemirsa. Karena nanti kalau
memahami tentang itu nanti ada kaum-kaum tersendiri, nanti jumlahnya ada sekitar 19. Ya itu nanti kita bahas sendiri Mas. Ya. Saya bisa membahas itu dengan kacamata Al-Quran. Memang nanti arahnya sesungguhnya ke sana. Yang penting gini, sabar aja lah. Nanti akan saya kemukakan semua itu, tidak usah khawatir. Dan pasti ada dasar Quran suratnya, tidak mengada-ada, tidak karena cerita orang, tidak karena jaree, tidak karena dongeng, tidak karena saya menyitir dari buku ini atau dari kitab ini, tidak, selalu dari Quran surat sudah. Itu aja saya menegaskan. Jadi Itu pemirsa ya. Pemirsa channel ini petunjuk kecerdasan. Saya sarankan, ini sekedar saya sarankan ya, karena saya juga memahami ketika mengikuti channel petunjuk kecerdasan yang dibawa oleh diasuh oleh Ki Jolo-Jolo, Bukan diasuh, ini dimusyawarahkan bersama ini, Mas. dimusyawarahkan oleh Iya. Ki Jolo-Jolo. Nah gitu loh. Ini Lebih tepatnya saya gitu. cuma minta satu, taruh dulu, jangan dibawa doktrin, dogma, konsep pemikiran yang lama. Karena kalau itu masih pemirsa bawa, ini lambat masuknya. Itu yang saya alamin. Walaupun saya dari pertama sudah menaruh, tapi yang namanya keselip, ketelisut, terbawa tidak sengaja, itu tidak sadar gitu. Namanya kalau bahasa orang yang sudah masuk penjara, maaf saya khilaf. Tapi nek maling titik ra iso Mas, benua awake. Kau waktu iya Mas, mesakne asline. Sing iso ngomong ngono kan sing justru akeh pisan Mas. Ya. Itu karena nyewa pengacara. Ya. Sepurane sing akeh ya, pemirsa ngapunten, ini saya lanjutkan untuk menegaskan itu tadi. Jadi sesungguhnya ada bangsa Indonesia yang kaitannya dengan Arab tadi loh ya. Lisanun Arabiun dan Arab Mas, karena berkaitan dengan ketatabahasaan dan pelafatan serta pelisanan. Ini nanti belum ke penulisannya, gitu Mas. Ya. Nah, makanya ada bangsa Indonesia, ada bahasa Indonesia, ada bahasa yang keindonesiaan. Makanya seperti Melayu, Malaysia, bahasanya Indonesia. Tapi tidak seperti yang bahasa Indonesianya Isbadudu. Ya. Tata bahasanya apa maksudnya? Ya. Ini maksudnya akan saya tarik analogi ini. Tetapi ada satu bahasa yang difahami semua suku. Padahal kita bersuku-suku, punya dialek bahasa masing-masing, punya etnis masing-masing dengan berbagai macam latar belakang kesukuan. Tapi bahasa Indonesia menjadi bahasa kesepakatan yang orang Malaysia, orang Brunei, orang suku-suku di Indonesia bisa memahami bahasa Indonesia. Sekalipun secara pelafatan pengucapan karena sesuai dengan dialektikalnya masing-masing tidak akan sama. Ya. Tapi nanti kalau ngomong bahasa Indonesia, dia akan paham apa yang terkandung di balik makna yang harus kamu pahami itu. Maksudnya ke arah itu Mas, Lisanun Arabiun itu, gitu loh Mas. Contoh kata pemirsa, kata kemana? Kalau bahasa Indonesia kemana, 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 kemana. Tapi kalau orang Melayu ngomong mau kemana? Kalau orang agak ke timur, kemana sih dong? Contoh lagi nanti kalau ada militer merangkak, itu kalau di Indonesia kan merangkak. Tapi nanti kalau orang Malaysia bersetubuh dengan tanah. Ya itulah. Artinya di sini bahwa seluruh bahasa itu adalah dipakai untuk berkomunikasi sehingga memahami kandungan makna apa yang diinginkan dengan komunikasi itu sendiri, sehingga ada kesepakatan yang tidak saling menafikan arti yang sesungguhnya, sehingga tidak terjadi perpecahan. Lah bayangkan selama itu wong Jazirah Arab ki eneke perang, tukaran sampai detik ini ya Pak ndak? Iya. Nah,
Karena dia tidak memahami bahasa lisanun Arabiun, sehingga dia bersikukuh dengan apa yang selama ini turun-temurun oleh kakek neneknya dengan generasi ke generasi, tidak mau merubah, akhirnya selalu jahil dan zalim. Udah, masa seperti ini tidak bisa kamu terima? Itu loh Mas. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Iyang Jawi amarga Iyang Jawi duwe unggah ungguh. Di Arab tidak ada kerajaan. Tuh. Itulah sesungguhnya bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi, untuk semua linasi yang dari semua aneka ragam warna yang berbeda menjadi satu kepahaman semua dengan bahasa lisanun Arabiun. Karena yang awalnya satu, maka tidak menjadi sebuah perpecahan. Itulah harmonisasi sebuah ekosistem saling melakukan sebuah siklusnya masing-masing, tidak ada yang saling mempengaruhi, tidak ada yang saling melampaui batasnya masing-masing. Itulah namanya keteraturan, ketundukan seluruh apa yang ada di jaringanmu secara kimia maupun secara mekanik. Itulah sesungguhnya nanti namanya metabolismemu normal. Itu sesungguhnya pemirsa, itu sesungguhnya Mas Kaji. Maka apa yang selama ini kita kaji ini betul-betul memberikan sebuah cahaya yang bisa meresap ke dalam cerebellummu, sehingga nanti menjadikan fuadmu itu cahaya sebuah kebenaran yang hak, bukan lagi pembenaran yang selama ini kamu terima. Itu Mas. Nggih, ijolo-jolo kula ngertos. Tapi saya mau bertanya, cuman pertanyaannya saya simpen aja di episode yang akan datang. Sekarang diteruskan karena banyak ayatnya. Iya. Oke, Al-A'raf Mas 752. Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bi kitabin fasolnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, akhirnya jenengan kan bisa membedakan Mas, kalau sudah ini surat Al-A'raf Mas ya. Ya. Oke. Dua Mas ya. Ya. Al-A'raf 52 ini firman Allah yang menyatakan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran yang dijelaskan dengan ilmunya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Makanya Allah ini sesungguhnya menurunkan Al-Quran itu kan tetap sebagai ilmu tuh Mas, sebagai petunjuk. Nah, artinya menegaskan aja Mas, sebetulnya Al-A'raf ini lebih menegaskan bahwa sesungguhnya apa yang telah kami turunkan itu sesungguhnya merupakan petunjuk dan rahmat bagi dirimu, Ya. karunia, sehingga menjadi hikmah, Ya. akhirnya menjadi bijaksana. Itu aja Mas ya. Nah, terus Yusuf 12:8 Mas. Ya. Rahmat karunia.
Yusuf 12 Yusuf ayat ayat 8. 2 Mas. Maaf. Hah? Ayat 2 bukan 8. Ayat 2. 2, oke. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, di sini Arabiyan sudah dijelaskan dengan ya atau ternyata. Ya. Nah, ini sesungguhnya dan kaitannya dengan taklilun. Tapi kamu harus menggunakan akal pikiranmu. Berkali-kali ternyata melibatkan akal pikiran apa enggak di situ Ya. tadi? Berapa kali sudah disebutkan? Banyak. Sampai 4 kali itu tadi kalau tidak salah. Ya, Iya. selalu dengan berkaitan dengan akal. Itu aja lah. Terus surat Qaf 11 ayat 1 Mas. Hmm. 11 ayat 1. 11 ayat 1. Surat Qaf apa surat? Qaf. Qaf Qaf wal Qur'anil Hakim itu loh Mas. Berarti Majid. bukan Qaf 11 kalau gitu. apa? Kalau 11 Hud ini. Hah? Kalau 11 Hud. Hud. Ini kan Qaf katanya. Qaf 1 kan. Tuh. Berarti bukan 11 kalau Qaf. Oke, siap. Kita cari dulu. 50. Oh, 50 Mas. Coba 11 Mas. Kalau 11 Hud. Ya, Hud 11. Hud ayat 1 coba. Hud ayat 1. Alif lam Ya, Hud. Ra. Maaf Mas. Kitabun imat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Nah, laduni di sini nanti sebentar ini perlu dibahas ini. Hud ayat 1 Mas ya? Ya. Oke. Mas. Salah. Nanti saya Mas. Artinya aja dibaca dulu Mas. Alif lam ra, alif yang diturunkan kepada seorang laki-laki, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana maha mengetahui. Jadi alif lam ra kitabun kimat ayatuhu summa fusilat milladun hakimin khabir. Alif lam ra kemarin sudah saya terjemahkan, alifnya itu Allah. bukan, kemarin alif lam mim dari kitab budaya kan sudah saya jelaskan itu Mas. Alif lam ra, biasakanlah kita melakukan apapun, meramaikan diri kita selalu dengan Al-Quran. Makanya lamnya itu dari kata-kata walimatul urus. Itu kan harus rame-rame mendatangkan orang, perlu saksi, perlu naib, kan gitu Mas. Nah, alifnya itu sesungguhnya dirimu itu, sehingga harus selalu membiasakan diri meramaikan apapun dalam dirimu, setiap langkah itu tidak meninggalkan Al-Quran. Roh itu artinya menggunakan ro'aya pemikiranmu, makanya jirona ja'a ro'aina, datanglah, gunakan akal pikiranmu, saksikan dengan benar itu, gitu loh maksudnya. Ya. Sudah ditulis Mas, nanti jadi besok-besok menerjemahkan alif lam ro sudah tahu, tinggal haknya apa, nanti mimnya apa, mim kembali ke mim kembali ke umul kitab. Kalau hak berarti al-haq, kepada sebuah kebenaran itu, kembali ke Al-Quran lagi. Semua kan sebetulnya menjelaskan apa setelah dari depan ini, yang ke depannya itu, gitu Ya. Mas. Pembacaannya ke sana. Ya.
Itu ya, ini telah disusun dengan rapi, sangat rapi, dijelaskan secara terperinci, teliti dan detail, tidak tumpang tindih, tidak kontradiktif. Artinya ini kan kesana mas pembahasannya. Yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah ini alif lam ra kan tidak diterjemahkan ini mas. Iya. Langsung Allah yang dilewati. tahu. Padahal kalau jenengan tidak menerjemahkan di awalnya, apa mungkin tahu yang di depan? Nggak bisa. Ya, karena awalannya aja sudah ndak Ngerti. bisa mengartikan. Sesungguhnya ke sana arahnya. Al-Kahfi mas ayat 1 mas. Mas tadi yang Hud itu coba ditegaskan ke pemirsa mas, tadi ada kesalahan itu. Bukan Haf tapi Hud. Sudah. Oh, sudah. Al-Kahfi mas 18:1 sama Az-Zumar 39:28 mas. 18 Al-Kahfi ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Az-Zumar ayat 39 langsung. Az-Zumar 39:8. Baca seartinya sekalian, nanti tak jelaskan keseluruhan. Setelah itu berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyan ghairal dhi iwazin la'allahum yattaqun. Yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Arabiyan. Jangan bahasa Arab mas, tapi sebutkan Arabiannya. Nanti salah lagi kalau jenengan nyebutkan Arab, orang penerjemahnya bahasa Arabnya itu. Ya. Ayo diulang lagi mas. Maaf. Qur'anan Arabiyan ghairal dhi iwazin la'allahum yattaqun. Baca Yaitu dengan bahasa Al-Qur'an dalam bahasa lisanun Arabiyyun, yang tidak ada mudah kebengkokan dipahami. di dalamnya. Itu mas, yang mudah Yang dipahami mudah oleh dipahami setiap linasi. oleh Itu aja. setiap linasi. Dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Oke, ini saya pertegas kembali bahwa sesungguhnya di surat Yusuf itu disebutkan sangat logik dan sangat keilmuan. Itu Al-Quran. Dan dikabarkan, makanya khobirun, hakim khobirun. Sesungguhnya Al-Quran itu dikabarkan. Jenengan nate perso, nate dengar surat kabar, berarti piye itu mas? Diberitahu, dikabarkan, diinfokan. Gitu loh mas maksudnya. Al-Quran itu ternyata digitukan mas. Makanya dari kewahyuan menjadi bahasa, dilinsankan, nanti dikabarkan, juga Iskan. surat kabar apakah ada yang tidak dituliskan? Nah, ngono loh mas. Ya, pertanyaannya kan harus seperti itu, gitu loh ya. Terus akhirnya di dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada kebengkokan sedikit pun. Makanya kembali ke umul kitab Sirotol Mustaqim. Nah, harus bisa mengaitkan begitu mas, ayat antar ayat ternyata tidak saling tumbukan, tidak saling kontradiktif, tidak tumpang tindih. Kalau terjadi tumbukan dan tumpang tindih karena kecetekan ilmu, kesedikitan referensi. Ya 3928 mas, yang Az-Zumarnya. Qur'anan Arabiyan ghairal dhi iwazin la'allahum yattaqun. Al-Qur'an dalam bahasa lisanun Arabiyyun, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Betul, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu pakai bahasa Arab apa lisanun Arabiyyun? Lisanun Arabiyyun. Lisanun Arabiyyun artinya bahasa yang menggunakan keilmuan ilmiah, logik, tidak ada kebengkokan karena sirotol mustaqim, al-haq, makanya bisa membedakan kebenaran dan pembenaran itu sendiri karena sumbernya kebenaran adalah Al-Quran.
Tapi jangan lupa ngapunten, karena dari generasi ke generasi Al-Quran mulai tahun 1447 Hijriah sampai sekarang, dari masa ke masa, apalagi diucapkan sing ngucapne wis ora ono, sing nulis ya wis ora ono, akan banyak kemungkinan terjadi distorsi. Betul. Maka harus ada pengevaluasian kembali dengan cara Al-Quran bil Quran. Kalau tidak dengan Al-Quran bil Quran, tidak akan bisa menemukan kebengkokan dan kekeliruan itu sendiri, disembunyikan, ditambah atau dikurangi. Kamu tidak akan tahu. Makanya harus Quran bil Quran, jangan pakai yang lainnya. Clear apa enggak ini? Sangat clear, Nanti pemirsa. bisa dilanjutkan untuk episode berikutnya. Makanya ini saya tutup. Ya Rob amin, menjadikan seluruhnya diliputi cahaya masing-masing dan berkelimpahan dengan seluruh apa materi yang telah dicepake di gelare jagat ini. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.